Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taupan Pra Ramadan dari kelas Penjas 2C. NPM saya 1921911113. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang strategi belajar mengajar gerak. Langsung saja, untuk yang pertama ada pengaturan urutan materi belajar. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama yaitu ada prinsip pengaturan giliran. Pengaturan giliran adalah mempraktekkan gerakan akan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerakan. Kepada semua pelajar perlu diberikan kesempatan yang cukup secara merata, jangan sampai ada yang memperoleh giliran terlalu berlebihan dan ada yang terlalu kurang. Kadang-kadang ada pelajar yang terlalu bersemangat dan ada yang terlalu pasif. Pengaturan giliran erat kaitannya dengan pengaturan beban belajar atau beban latihan. Dalam hal ini ada dua model acara pengaturan giliran, yaitu yang pertama, distribute condition adalah prinsip pengaturan giliran mempraktekkan gerakan di mana diadakan pengaturan waktu untuk praktek dan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Yang kedua itu ada method condition adalah prinsip pengaturan giliran mempraktekkan gerakan di mana pelajar harus mempraktekkan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Yang selanjutnya itu yang kedua ada prinsip beban belajar meningkat. Pengaturan peningkatan beban belajar gerak dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan materi belajar. Yang pertama, dimulai dari yang mudah ke yang sukar. Yang kedua itu dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks. Dan yang ketiga ada dimulai dari gerakan yang kurang memerlukan tenaga ke yang lebih banyak memerlukan tenaga. Yang selanjutnya, yang ketiga, prinsip kondisi praktek bervariasi. Di dalam belajar gerak, mempraktekkan gerakan merupakan tahapan belajar paling berat karena harus melakukan aktivitas fisik yang cukup lama. Di samping faktor kelelahan, faktor kejenuhan atau kejemuan yang merupakan hambatan belajar yang paling besar. Apabila kejemuan cepat menghinggapi diri pelajar, maka sulit bagi pelajar untuk bisa segera menguasai gerakan yang dipelajari. Oleh karena itu, pelatih perlu mengatur kondisi praktek agar tidak mudah menimbulkan kejemuan. Cara yang biasa dilakukan atau bisa dilakukan adalah mengatur kondisi praktek yang bervariasi. Yang keempat yaitu prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Seorang yang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaannya. Seseorang mau berbuat sesuatu apabila didorong oleh adanya alasan tertentu. Demikian juga dalam belajar gerak. Motivasi yang dinilai paling kuat adalah motivasi yang bersifat intrinsik, yaitu yang timbul dari dalam diri pelajar sendiri. Walaupun motivasi intrinsik adalah yang lebih baik, namun motivasi intrinsik tetap harus diberikan kepada pelajar. Prinsip pemberian hadiah atau pemberian hukuman bisa diterapkan. Bisa juga melakukan pujian, penghargaan atau pengakuan atas prestasi yang telah dicapai. Yang pertama ada pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu latihan berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Waktu pula lah yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun perlu diperhatikan karena akan menjadi 1. Waktu yang tersedia, 2. Waktu yang dialokasikan, 3. Waktu aktif belajar. Selain itu, perlu pula diperhatikan jeda respon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dan waktu siswa melakukan gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. B. Pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan.
baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. A. Prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama yaitu ada tingkat perkembangan anak. Yang kedua yaitu ada stimulasi perkembangan anak. Yang ketiga ada menghindarkan anak dari cedera. Yang keempat, menginformasikan yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima, kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Yang selanjutnya itu ada metode mengajar gerak. Metode keseluruhan pada dasarnya diterapkan untuk mempelajari suatu keterampilan yang bersifat sederhana. Seperti yang dikemukakan oleh Samsudin 2008-243 bahwa jika suatu keterampilan merupakan yang utuh dengan hubungan antara satu bagian dengan bagian lain demikian erat, maka lebih baik mengajarkannya secara utuh sehingga irama dan timing dari keterampilan itu akan terjadi atau terjaga dengan baik. Cara ini disebut dengan metode keseluruhan atau whole method. Selanjutnya ada tahapan-tahapan metode keseluruhan. Metode keseluruhan merupakan strategi atau tata cara mengajar yang menitik beratkan kepada suatu keutuhan dari suatu keterampilan gerak. Menurut Juliantin dan kawan-kawan menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya metode global ini mengikuti urutan sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua percobaan, ketiga review, keempat percobaan kembali, yang kelima pemantapan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.